Halo, selamat datang. Iya, halo. Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Marilah kita stretching dulu kan masih pagi ini, masih pagi kita stretching. Aduh, iya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita tanggal berapa? 14 Juni. Hari ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ntar aku mau nanya dulu, ada yang udah pada mandi belum? Udah pada mandi belum semuanya nih? Udah pada mandi ya? Kalau nggak bakal bau loh. Sikat gigi, cuci muka, skincare gitu. Ama harus udah pada sarapan ya, karena sarapan itu sangat important di pagi hari. Kita akan mulai ibadahnya. Sebelumnya, marilah kita mulai dengan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami semua Tuhan Yesus hari ini. Sebentar kami ingin mulai Tuhan Yesus ibadahnya. Berkati agar kami bisa semakin dekat dengan Engkau lagi Tuhan Yesus. Dan kami bisa semangat untuk menjalankan hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, marilah kita mulai ke lagu yang pertama. Lagu yang pertama apa? Lagu yang pertama kita mau rada-rada bahagia-bahagia dulu karena masih pagi. Kita harus gak lompat-lompat sih, tapi kita harus pump it up. Kita akan nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bertepuk tangan, ayo mari. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
rasanya sudah cukup semangat. Sekarang kita mau rada ditelan dikit, kita mau penyembahan dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu untuk Tuhan, dan kita mending duduk aja, jangan berdiri lagi, kita duduk aja. Atau mungkin yang udah duduk rebahan aja, enggak lah. Kita mau nyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Ya, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu ini dengan serius, dan pokoknya serius. Marilah kita mulai lagunya. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya Tuhan, sudah baik Tuhan untuk kami Tuhan, sudah menjaga kami Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ya Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
akan Kau berikan melalui kakak pembina hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau amat sangat baik Tuhan Yesus untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bersama-sama mengucapkan amin. Sekarang adik-adik, teman-teman, sekarang kita akan memanggil kakak pembina kita yang akan membawa firman. Hore. Ya, mari kita panggilkan Kaniko. Kaniko, sini Kaniko. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih keadaan pada minggu ini? Kak yakin pasti kalian semua baik-baik saja. Gimana nih? Udah pada siap belum dengerin firman Tuhan pada hari ini? Sudah kan ya? Ayo, mari kita sekarang bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sekarang kami semua Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan dan juga dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Gimana nih teman-teman? Kalian masih pada ingat gak firman minggu lalu tentang apa? Ya benar, firman minggu lalu itu tentang Yesus pencipta dan penguasa tunggal. Kalian masih ingat gak harus melakukan apa? Ya benar, pada minggu lalu kita diajarkan untuk berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dalam roh. Buat apa ya? Ayo sekarang mari kita baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tuh, keren kan? Kalian ngerti nggak arti dari ayat ini apa? Nah, di situ kan tertulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia. Ada yang tahu nggak Dia di situ untuk siapa? Nah, benar, Dia di situ cuma satu. Itu untuk Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Masa iya kak, cuma satu? Nah, di bawahnya juga kan tertulis tuh, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, artinya itu penyelamat kita tuh cuma satu, Tuhan Yesus doang. Nama lain tuh kayak manusia-manusia lain tuh nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Contohnya tuh kalian nonton tuh Marvel, DC, superhero gitu, Avengers, Iron Man, itu mereka nggak bisa nyelamatin kita. Cuma satu yang bisa nyelamatin kita, Tuhan Yesus Kristus doang. Nah, kan kalau Tuhan Yesus menyelamatkan kita diselamatkan dari apa ya? Nah, ayo kita baca ayat berikutnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, gimana tuh? Sebab semua manusia telah melakukan dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang ngerti nggak maksudnya apa tuh? Maksudnya itu, semua manusia di dunia itu, semua orang itu sudah berdosa, termasuk kakak dan kamu. Nah, apa aja sih kayak dosa yang kita lakukan itu sehari-hari? Kayak contohnya nih, kita berbohong, terus kita mencuri, terus kita tidak taat orang tua, terus kita juga nunda. Nah, iya, nunda itu juga termasuk salah satu dosa. Nah, terus kalau kita sudah berdosa gitu, gimana? Nah, kan mungkin ada kalian yang bilang kayak kalau kita sudah berdosa gitu kan sudah selamatkan. Lah, masa kita sudah diselamatkan tapi kita masih berbuat dosa? Nah, artinya kita belum diselamatkan dong. Nah, jadi kalau kalian masih melakukan dosa tuh ada hukumannya. Ada yang tahu nggak apa? Ayo kita baca dulu ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, gimana tuh? Sebab upah dosa adalah maut. Kalian tahu nggak maut itu apa? Nah, maut tuh kayak gini deh. Serem kan? Kalian masih pada mau masuk ke maut? Enggak kan? Ya makanya jangan berbuat dosa.
Nah, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua, kita nggak perlu takut lagi tuh masuk sini. Karena Tuhan sudah memberikan kita ada tempat-tempatnya masing-masing. Nah, jadi kita jangan melakukan dosa lagi. Nah, tapi kan susah gitu. Nah, makanya Tuhan sudah memberikan kita dua pilihan. Kita harus antara melakukan hal yang benar atau melakukan hal yang salah. Nah, itu tinggal pilihan kalian. Contohnya nih, kayak lagi ulangan gitu. Kalian kan lagi ulangan nih, kerjain soal, susah banget. Kalian tidak ngerti. Lagi kerjain, terus lihat kanan, kiri, terus nyalin punya temen. Nah, jangan kayak gitu lagi. Yang kalian harus lakukan tuh kalian berdoa dulu. Kalian tanya ke Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Contohnya nih, kalian lagi doa, terus diingatkan lagi sama Tuhan. Lagi ulangan gitu, terus kalian pas habis doa, kalian ingat lagi, yang ini jawabannya ini nih. Nah, bisa aja gitu. Nah, karena Tuhan selalu menolong kita. Nah, tapi jangan tuh kalau kalian lagi ulangan, kalian cuma ngandelin Tuhan doang, doa doang kalau belajar sama sekali. Nah, itu juga salah. Soalnya kalau kita doa dengan iman pun, awalnya tuh harus ada usahanya. Nggak bisa tuh kalau kita doa ngandelin Tuhan doang. Nah, kakak ada tips and tricks nih supaya kalian tidak susah tuh memilih antara yang benar dan baik. Nah, caranya itu kita harus percaya dan menerima Tuhan sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Gimana tuh artinya? Nah, artinya tuh kayak kita tuh selalu mengutamakan Tuhan di kehidupan kita. Ya, contohnya ya, kalian selalu mengandalkan Tuhan tuh. Kalian sebelum ulangan kalian berdoa dulu, sebelum lomba kalian berdoa dulu, sebelum masuk sekolah kalian berdoa dulu. Nah, caranya tuh seperti itu. Kalian tuh tetap terus mengutamakan Tuhan di kehidupan kalian. Contohnya nih, kalian bangun pagi, apa yang kalian prioritasin? Main atau saat teduh? Nah, itu pilihan kalian. Nah, tapi Tuhan maunya kan kalian saat teduh, tapi keinginan kalian maunya kalian main. Nah, kan kita sudah mengutamakan Tuhan, kita harus tetap memilih saat teduh dulu, baru main. Jadi kalau kalian bangun pagi gitu, kalian harus saat teduh dulu, jangan main-main terus. Nah, selain itu, apalagi ya? Contohnya lagi, kalian disuruh nih lagi santai-santai gitu, terus ibu mama kalian nyuruh mandi gitu atau nggak makan. Nah, kalian jangan nunda, bentar lagi, jangan gitu. Kalian harus langsung lakuin. Nah, karena kan kehendak Tuhan maunya kayak gitu. Nah, setelah kalian melakukan hal-hal seperti itu, setelah kalian mengandalkan Tuhan, kalian sudah mengutamakan Tuhan selalu. Nah, kalian harus melakukan apa ya? Yang kalian harus lakukan itu, kalian harus menceritakan kebaikan Tuhan tuh kepada orang-orang sekitar kalian. Contohnya nih, kalian lagi belajar gitu, tiba adik kalian lewat gitu. Nah, boleh tuh kalian datang ke adik kalian, terus kalian bilang, Tuhan Yesus mengasihi kamu loh. Ya, kalian bisa jadi berkat tuh ke teman-teman kalian juga. Contohnya nih, kalian lagi pas sekolah ya dulu, bukan sekarang, kayak kalian lagi dapat makanan nih, makanannya enak, terus kalian lihat teman kalian tuh gak ada yang makan, ada yang kagak bawa duit atau nggak dikasih makanan gitu. Nah, kalian boleh tuh berbagi kepada teman kalian. Kalian berbagi supaya teman kalian juga bisa makan. Nah, itu kan menjadi berkat. Atau enggak tuh, contoh teman kita juga ada yang nggak bisa pelajaran apa gitu. Nah, kita bisa tuh langsung datang membantu dan bisa kita ajarin. Nah, tapi nggak boleh pas ulangan ya. Kalian harus lakukan tuh sebelum ulangan atau nggak pas jam kosong gitu. Nah, selain itu, abis kita menolong mereka, kita bisa ngapain lagi tuh? Nah, setelah kita tolong mereka, kita bisa bilangin kalau Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Dia sudah mati di kayu salib supaya kita selamat. Nah, dengan cara begitu kan teman kalian juga pasti merasa kalau Tuhan Yesus itu yang hebat. Karena dia telah menolong kalian. Dan kalian menolong mereka. Begitu. Nah, setelah kalian contohnya menolong teman-teman kalian tuh masih bisa melakukan hal-hal yang lain lagi. Contohnya nih, kalian lagi jalan, terus ada kayak orang kesusahan gitu di sebelah kalian atau di mana gitu.
Nah, bisa tuh kalian datangin gitu, asal kalian bilang, Pak atau Kak gitu, boleh saya doain nggak? Nah, setelah kalian doain, kan mungkin orangnya ada yang nolak, ada yang enggak. Nah, tapi setelah kalian doain itu, pasti mereka merasa kalau kalian itu sudah menjadi berkat bagi mereka. Kalian sudah menolong mereka. Nah, jadi kita tuh seperti garam dan terang dunia gitu. Nah, kita jadi selalu menolong orang lain, kita menjadi terang bagi orang lain, dan menjadi garam bagi orang lain. Nah, cara berikutnya lagi tuh gimana? Nah, contohnya kalian nih, lagi setiap hari tuh berdoa. Kalian pada ikut kan nih, doa malam setiap hari? Nah, kalau kalian pada ikut kan kalian banyak tuh mendoakan orang, tentang orang lain. Nah, kalian mendoakan orang lain itu kalian sudah menjadi berkat bagi orang lain. Gimana tuh? Jadi kan kalau kalian sudah berdoa bagi orang lain, Tuhan juga pasti akan menolong orang tersebut. Kalau kalian makin banyak, Tuhan pasti juga akan mendengar doa kalian. Nah, jadi kalau orang lain sudah kalian tolong gimana tuh? Kan pasti kalian juga hatinya enak kan? Nah, dan juga supaya Injil Tuhan juga makin tersebar ke seluruh dunia. Nah, karena kalian sudah mendengarkan firman pada hari ini, ayo mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat pada hari ini Tuhan. Sekarang kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan supaya kami semua Tuhan dapat tetap terus Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, dan juga tetap haus akan firman-Mu Tuhan, dan juga berkatilah kami Tuhan, setiap dari kami Tuhan yang mendengarkan firman ini Tuhan, supaya dapat menjadi terang Tuhan dan garam bagi-Mu Tuhan, dan juga menjadi bejana-Mu Tuhan, supaya kami semua Tuhan dapat dibentuk Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, supaya kami semua Tuhan dapat terus Tuhan menjadi berkat Tuhan di orang-orang sekeliling kami Tuhan, di sekolah Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat masyarakat Tuhan. Berkat Tuhan supaya kami semua Tuhan tetap mampu Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan yang Kau andalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum itu kita ada ayat hafalannya dulu ya. Nih, ayo hafalin dulu ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindah dari maut ke dalam hidup. Kalian juga hafalin ya ayat hafalannya, jangan sampai lupa. Terus juga ya, jangan lupa tuh saat teduh setiap hari, dan jangan lupa mengalahkan Tuhan setiap hari. Nah, ini sekian dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.